Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali walaupun di dalam sosial media itu merupakan wadah bagi kita untuk menjalin tali silaturahim sehingga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin baik dan juga kokoh ke depannya. Sehingga tercipta yang namanya kekuatan muslim yang kokoh dan juga baik ke depannya, dan semoga hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu cara menghindari akhlak tercela seperti licik, tamak, zalim, dan juga diskriminasi. Jadi topik pembahasan saya di kesempatan kali ini yaitu cara menghindari akhlak tercela. Salah satu contohnya di situ yang merupakan contoh dari akhlak yang tercela yang akan saya bahas yaitu licik, tamak, zalim, dan juga diskriminasi. Penting untuk memperkuat iman dan ketakwaan serta membiasakan diri dengan sifat-sifat terpuji. Jadi kita dalam melaksanakan kehidupan itu sangat penting sekali dalam memperkuat iman kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa di situ? Kita membiasakan diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini melibatkan upaya introspeksi diri, selektif dalam memilih teman, dan juga mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Jadi hal-hal yang merupakan akhlak yang terpuji di situ, sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam diri kita pada situ melibatkan introspeksi diri. Jadi introspeksi diri apa? Di situ muhasabah diri. Kita menilai diri kita sendiri. Kita berkaca perbuatan kita sendiri. Makanya kalau misalkan perbuatan kita itu masih belum baik, maka kita harus perbaiki ke depannya sehingga kita menunjukkan akhlak yang terpuji yang kita bisa lakukan tiap hari. Dan juga di sini bukan hanya melainkan introspeksi diri, melainkan yang selanjutnya selektif dalam memilih teman. Memilih teman kita harus selektif. Artinya apa? Di situ kita harus memilih dalam pertemanan. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang baik, tentunya menimbulkan lingkungan yang positif kepada diri kita. Kalau misalkan kita bergaul dengan orang-orang yang sifatnya menunjukkan akhlak yang tercela, maka lingkungan itu akan menjadi sesuatu yang negatif pula. Makanya di situ dalam rangka untuk memperkuat iman dan ketakwaan kita dan juga menghindari akhlak yang tercela, pada situ kita harus memilih dalam pertemanan dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Mengisi luang dengan kegiatan yang positif di situ bisa kita membangun yang namanya majelis zikir atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah dan juga bermuamalah yang mengandung hal-hal yang bersifat positif dalam kehidupan kita. Namun terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh
dari akhlak yang tercela, khususnya di situ licik, tamak, zalim, dan juga diskriminasi. Pengertian dari licik tersebut apa? Sifat buruk yang ditandai dengan akal yang buruk. Jadi yang dimaksud dengan licik di situ ialah sesuatu sifat yang buruk, ya. Yang ditandai dengan apa di situ? Akal atau pikiran yang buruk. Dan juga penipuan, kecurangan, dan kelicikan. Jadi di situ yang dimaksud dengan licik di situ apa? Di situ merupakan sifat yang buruk yang ada di dalam diri seseorang, yang sifat buruk tersebut apa? Di situ digunakan untuk menipu dan juga kecurangan dan juga kelicikan yang lain. Ya. Terus bagaimana cara menghindari sifat-sifat yang licik tersebut sehingga kita menjadi lebih baik lagi? Yang pertama adalah perkuat intuisi. Yang kedua, bangun jaringan orang terpercaya. Jadi dengan kita bisa membangun dengan orang-orang yang jujur, membangun dengan orang-orang yang terpercaya, maka di situ akan menumbuhkan sifat-sifat yang baik dan akan menghindari yang namanya sifat-sifat licik yang ada di dalam diri seseorang. Cara menghindari sifat licik yang kedua, tingkatkan komunikatif asertif. Yang ketiga, lakukan riset sebelum terlibat. Jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum kita apa di situ melibatkan kita dengan orang lain. Berkomunikasi kita dengan orang lain. Riset, penelitian terhadap sesuatu, terutama di sini dalam memilih teman, itu memang sangat penting bagi kita. Dan juga yang selanjutnya, cara menghindari sifat licik, jaga privasi. Dengan menjaga privasi kita dan juga orang lain, maka kita bisa menghindari sifat-sifat licik tersebut dan belajar menolak. Belajar di sini belajar menolak dalam hal apa? Yaitu dalam hal yang berkaitan dengan akal-akal yang buruk. Jadi kalau misalkan kita sudah muncul yang namanya pemikiran yang buruk yang berkaitan dengan penipuan, untuk menipu, untuk mencurangi orang lain, dan juga untuk meliciki orang lain, maka hal itu kita harus tolak di dalam pemikiran kita. Sehingga pemikiran tersebut tidak kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang berkaitan dengan licik dan juga cara menghindarinya. Sifat akhlak yang tercela yang kedua yaitu tentang tamak atau serakah. Tamak adalah sifat yang tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki, selalu ingin lebih dan lebih. Khususnya di situ yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat keduniaan. Maka di situ hal-hal yang bersifat keduniaan itu bisa, kalau misalkan ingin lebih dan juga ingin lebih sesuai atau melampaui batas kemampuan orang tersebut, tetapi ingin lebih banyak lagi misalkan untuk memiliki, maka termasuk kepada definisi tentang tamak atau serakah. Ya. Bagaimana cara menghindari tamak atau serakah tersebut? Ya. Cara menghindari yang pertama yaitu mensyukuri nikmat yang ada. Penting sekali kalau misalkan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang ada di dalam diri kita. Bahwasanya di situ akan menghindari yang namanya sifat tamak. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam menjalani kehidupan kita setiap hari tentunya
kita tidak bisa terlepas dari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghindari yang namanya sifat tamak atau serakah dan menghindari iri hati terhadap orang lain. Jadi kita jangan pernah menunjukkan di dalam diri kita suatu perbuatan, suatu sifat, suatu sikap iri hati terhadap orang lain. Oleh sebab itu, maka menghindari iri hati terhadap orang lain termasuk cara menghindari sifat tamak. Yang selanjutnya, contoh akhlak yang tercela yang akan saya bahas yang nomor 3 ialah zalim atau aniaya. Zalim yang dimaksud di sini ialah perbuatan aniaya baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, termasuk menyakiti. Jadi kita itu senantiasa menghindari yang namanya sifat zalim. Karena zalim itu perbuatan aniaya baik terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Termasuk di dalamnya di situ menyakiti, termasuk di dalamnya di situ merugikan orang lain atau melanggar hak orang lain tersebut. Makanya di situ termasuk kepada contoh bagian dari zalim itu sendiri. Bagaimana cara menghindari zalim tersebut? Yang pertama, menjauhi perbuatan dosa. Jadi kita dengan menjauhi perbuatan dosa tersebut, maka bisa terhindar dari perbuatan zalim. Karena zalim termasuk kepada perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Tidak menyakiti orang lain dan berlaku adil serta bijaksana. Kita dalam menjalani kehidupan kita sendiri tentunya kita harus menjaga diri supaya tidak menyakiti orang lain dan berlaku adil serta bijaksana. Tentunya setiap diri kita itu terdapat benih-benih kepemimpinan yang ada di dalam diri kita. Nah, kepemimpinan itu tergantung kepada kapasitas kita untuk memimpin sesuatu. Makanya tanamkan di dalam diri kita, hindari yang namanya sifat zalim, maka tanamkan di dalam diri kita berlaku adil serta bijaksana dalam memutuskan atau berbuat sesuatu. Dan itu merupakan cara untuk menghindari zalim atau aniaya. Dan juga yang keempat, akhlak tercela. Yang keempat di sini apa? Hindar, diskriminasi. Pahami pengertian ini bahwasanya diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan perbedaan ras, agama, jenis, kelamin dan juga lain-lain. Makanya di situ kita harus menghindari yang namanya diskriminasi karena itu menimbulkan perlakuan yang tidak adil terhadap individu ataupun kelompok tertentu yang mengalami perbedaan ras, agama, jenis, dan juga hal-hal yang lain. Bagaimana cara menghindari diskriminasi? Yang pertama, memperlakukan semua orang dengan adil dan setara tanpa memandang perbedaan. Jadi kita untuk menghindari sikap diskriminasi yang ada di dalam diri seseorang, maka orang tersebut harus berlaku adil dan juga bijaksana dan juga setara tanpa memandang perbedaan tersebut. Cara menghindari akhlak tercela. Yang pertama, perkuat iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperdalam pengetahuan agama. Jadi cara untuk kita bisa memperkuat iman dan juga takwa, maka di situ meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperdalam pengetahuan agama.
Cara menghindari akhlak tercela yang kedua, introspeksi diri. Saya sudah membahas di situ bahwasanya setiap manusia pasti punya kesalahan dan juga dosa, maka di situ kita harus introspeksi diri, mengevaluasi diri sendiri dan juga menilai diri kita sendiri. Cara menghindari akhlak tercela yang ketiga, pilih lingkungan yang baik. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak baik. Cara menghindari akhlak tercela yang selanjutnya yaitu terapkan nilai-nilai agama. Jadikan agama sebagai panduan dalam berperilaku. Makanya dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari kita tidak boleh lepas dari pedoman hidup manusia khususnya umat muslimin yaitu dengan Al-Quran dan juga hadis sehingga kita bisa terhindar yang namanya akhlak-akhlak yang tercela. Cara menghindari akhlak yang tercela yang selanjutnya berpikir positif, membiasakan diri berpikir positif dan berprasangka baik kepada orang lain. Nah, itu penting sekali bagi kita untuk selalu berpikir positif, berprasangka baik terhadap orang lain dan berprasangka baik terhadap orang lain, berpikir positif terhadap orang lain itu termasuk kepada cara menghindari akhlak tercela. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya dan juga kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya dan dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya, baik itu view, subscribe, dan juga like and share. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara bagi kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.